Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta taraka ummatahu ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'du. Eh, Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin ini pertemuan pertama kita secara resmi. Insyaallah saya yang akan membersamai ayah dan bunda selama atau ke depan untuk sama-sama mendidik anak dan putri daripada ayah dan bunda sekalian. Pasti seperti apa yang tadi disampaikan oleh pembina yayasan, bahwasannya kita masing-masing harus sadar bahwasannya tanggung jawab pendidikan anak adalah tanggung jawabnya orang tua. Dan ini bukan hasil kesimpulan kita, tapi ini adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Lihat apa kata Allah Azza wa Jalla, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga apa? Dan juga keluarga kalian dari api neraka." Maka di sini sekolah, lingkungan adalah mitra bagi bapak dan ibu sekalian dalam mendidik putra dan putrinya. Oleh karenanya, visi yang kami tawarkan kepada bapak ibu sekalian adalah mencetak generasi Rabbani, membangun negeri. Dan di sini ditekankan juga negeri yang dimaksud bukan hanya negeri dunia, tapi apa? Negeri akhirat yang lebih utama. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah." Kata Allah, kejarlah kehidupan akhirat kalian. Wabtaghi fima ataka. Gunakan semua yang Allah berikan kepada kalian. Gunakan harta kalian, gunakan anak kalian, gunakan umur kalian, gunakan kesehatan kalian, gunakan kepintaran kalian. Fima ataka Allahu ad-daral akhirah, untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Lihat, negeri akhirat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai apa? Tempat kampung kita. Tapi di ayat berikutnya Allah melanjutkan, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kalian lupakan bagian kalian dari dunia. Oleh karenanya, yang menjadi konsen pertama kita dalam pendidikan kita adalah mencetak generasi Rabbani. Bagaimana anak-anak kita orientasinya adalah kepada Allah Azza wa Jalla gitu. Dan tadi sempat disampaikan juga oleh Bapak Pembina ya tentang masalah bullying, begitu ya. Saya sebagai kepala sekolah baru sempat membuat program sekolah anti bullying. Tapi saya ditegur oleh beliau, oleh Bapak Pembina. Dan tegurannya betul juga, ya kan? Anak-anak kita nggak akan lepas dari bullying. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun apa? Tidak lepas dari bullying. 13 tahun beliau di Mekah, kurang apa beliau menghadapi apa? Bullying dari masyarakatnya, dari keluarganya. Abu Lahab, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus besannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekuat dan setega itu Abu Lahab membuli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita bukan menjauhkan anak-anak dari bullying, tapi yang pertama, bagaimana menyiapkan mereka agar mereka bisa kuat dan tegar menghadapi apa? Bullying. Dan yang kedua apa? Mereka sadar perbuatan bullying itu perbuatan yang tidak baik, dan itu termasuk perbuatan zalim. Nah, oleh karenanya pandangan-pandangan seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini salah satu di antara nilai-nilai yang kita untuk berusaha menanamkan kepada anak-anak didik kita. Namun itu semua tidak akan berjalan jika yang menjalankan itu hanya kita saja. Hanya kita yang ada di sekolah. Kita tetap butuh kepada Bapak, Ibu. Oleh karenanya, tadi bagi Ibu yang bertanya tentang kotak saran ya dan seterusnya, memang ini menjadi perhatian kami.
Nah, insya Allah, Ibu, kita sekarang sedang dalam banyak perbaikan di sistem, ya. Kita sedang siapkan nanti untuk saran, selain kotak saran, nanti kita insya Allah berikan kotak saran, kita juga nanti berikan barcode. Jadi Bapak Ibu misalnya yang mau memberikan saran, kritikan, bisa lewat kotak saran kalau bawa kertas, dan nanti kuncinya yang megang cuma saya. Jadi yang ngebuka hanya saya. Bapak Ibu mau tulis nama atau tidak tulis nama, silahkan. Kemudian nanti bisa lewat barcode, ya. Tugas saya hanya membreakdown apa yang menjadi arahannya Bapak Pembina. Bapak Pembina seperti yang tadi beliau sampaikan, ya, supaya urusan-urusan yang sifatnya teknis jangan langsung dilempar ke atas. Nah, kita coba untuk di-clearkan, tapi tetap nanti semua masalah itu akan kita paparkan di rapat evaluasi. Pernah terjadi masalah ini, kemudian kita selesaikan dengan cara begini, kemudian kita sampaikan kepada wali muridnya dan clear masalahnya. Mungkin itu maksudnya Bapak Pembina, kalau masalah Bapak Ibu tetap akan sampai ke mereka. Tapi memang ada masalah-masalah yang sifatnya besar, yang kita nih guru tidak bisa menyelesaikannya, begitu, kita harus melibatkan yayasan. Sebagai contoh seperti ada beberapa siswa yang memiliki masalah dalam bagian keuangan. Saya kepala sekolah tidak punya wewenang, masalah ini nggak bisa pecah di saya, maka saya lempar ke yayasan. Seperti itu. Jadi mohon maaf jika memang prosesnya memang harus memakan waktu, tapi mudah-mudahan kita berusaha untuk memaksimalkan agar masalah itu selesai dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kembali lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang pendidikan, ya. Allah Subhanahu wa taala melibatkan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang tua lah yang berhak, yang berkewajiban untuk mendidik anak-anak mereka. Dan ini difahami oleh semua orang-orang terbaik, termasuk para nabi dan sahabat. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam, beliau yang disebut dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Beliau sadar betul bahwasannya pendidikan anaknya adalah tanggung jawab beliau. Makanya kalau kita perhatikan di Al-Quran, yang menceritakan kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada doa yang Nabi Ibrahim panjatkan, kecuali Nabi Ibrahim di situ menyelipkan doa untuk anak-anaknya. Perhatikan doa Nabi Ibrahim ketika melepaskan Siti Hajar dan juga putranya Ismail kecil ketika itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku telah lakukan perintahmu untuk menempatkan istriku dan anakku di tempat yang engkau tunjuk, yang engkau muliakan, yaitu kota Mekkah. Ya Allah, maka jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Lihat, ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, apa kata Allah? Menceritakan doanya Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ketika Nabi Ibrahim mulai mengangkat bebatuan Ka'bah, meninggikan pondasinya, sambil mengangkat, sambil bekerja, Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal soleh kami ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, saya dan anakku sebagai orang muslim. Tampakkanlah kepada kami bagaimana cara kami beribadah kepadamu, ya Allah. Dan berikanlah taubat kepada kami, ya Allah. Sampai doanya apa? Ya Allah, utuslah dari mereka seorang Rasul yang membacakan kepada mereka, maksudnya anak keturunan Nabi Ibrahim, ayat-ayatmu, membacakan ayat-ayatmu dan membacakan hikmah. Innaka antal azizul hakim. Lihat Ibu, Nabi Ibrahim terus mendoakan anaknya. Nabi Ibrahim terus berusaha untuk memantau, bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Enggak cuma di doa ternyata Bapak Ibu, tapi apa? Dalam perbuatan. Begitu kan? Masih ingat kisah Nabi Ibrahim ketika datang ke rumah Nabi Ismail, kemudian Nabi Ismailnya enggak ada, hanya ketemu dengan istrinya. Di mana Ismail? Kata istrinya, sedang keluar mencari rizki, mencari nafkah. Bagaimana kehidupan kalian berdua? Apa kata istrinya? Hidup kami susah, hidupnya nggak enak, apa segala macam. Ya udah, saya pamit.
Kalau gitu nanti kalau Ismail pulang tolong sampaikan ganti palang pintu rumahnya. Oh, baik. Ismail memiliki firasah, memiliki perasaan. Bapaknya datang ini. Kemudian Ismail bertanya kepada istrinya, ada kata di tamu yang datang? Ya, seorang tua. Sebutkan ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Kemudian disebutkan oleh Ismail, pesan apa yang ia tinggalkan? Ia berpesan untuk mengganti palang pintu rumah kita. Kemudian kata Ismail, yang tadi datang itu adalah ayah saya Ibrahim, Nabi Ibrahim. Dan yang dia maksud palang pintu adalah diri kamu. Maka sekarang kembalilah ke keluarga kamu. Lihat, perhatian Ibrahim. Bagaimana Ibrahim memberikan nasihat secara tidak langsung. Seperti yang tadi kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, dari kisah Nabi Ibrahim ini kita sadar, dalam menjalankan tugas, mendidik anak-anak kita, kita pasti akan mengalami yang namanya hambatan dan kesulitan, itu pasti. Nabi Ibrahim tinggal di Syam, Ismail tinggal di Makkah. Mungkin Ibrahim tidak bisa untuk memberikan nasihat secara langsung. Nah, bagaimana istrimu? Nah, nggak bisa. Tapi semangat untuk mendidik, semangat untuk memberikan nasihat tidak terhalang oleh segala keterbatasan. Oleh karenanya kita pun harus begitu Bapak Ibu. Kekurangan, misalnya ada kurang-kurang dari sekolahan dan seterusnya, selagi nilai inti tidak berubah, maka kita tetap husnudzon. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah, bersabarlah engkau untuk terus bersama orang-orang yang orientasinya itu beribadah kepada Allah. Orang yang punya orientasi beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah itu lebih baik bagi kalian. Tapi walaupun kita bersama orang yang baik, Allah masih bilang wasbir, bersabarlah. Artinya, walaupun kita hidup bersama orang soleh, bukan berarti kita tidak mengalami ujian dari orang soleh tersebut. Mungkin suami kita orang soleh, tapi suami kita mungkin kalau ngomong suaranya tinggi. Maksud ayat ini adalah, lupakanlah kekurangan-kekurangan yang sifatnya apa? Bukan substansi. Selagi suami kita masih sholat, selagi suami kita tidak berzina, selagi suami kita masih peduli kepada pendidikan, selagi suami kita masih mendukung kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, kurang lebihnya dimaafkan. Begitupun juga para suami. Kalau istri misalnya bikin teh, harusnya masukin gula ya Pak ya, malah garam yang dimasukin misalnya. Lupakanlah. Selagi istri kita masih apa? Berhijab. Selagi istri kita masih apa? Sholat. Selagi istri kita masih apa? Masih mendidik anak kita untuk bisa belajar baca Al-Quran dan seterusnya. Nah, begitupun Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan segala kekurangan yang ada di zaman beliau, beliau tetap memperhatikan masalah pendidikan anak-anak. Memberikan pesan, memberikan kode yang hanya dipahami oleh beliau dan anaknya. Istrinya nggak paham. Akhirnya dipulangkanlah istrinya Nabi Ismail yang pertama. Kemudian menikah kembali Nabi Ismail dengan istri yang kedua. Kemudian ya Nabi Ibrahim pun datang berkunjung ya kembali, tidak bertemu dengan Nabi Ismail dan ditanya bagaimana kehidupan kalian berdua. Istri yang kedua berbeda jauh dengan istri yang pertama. Jawaban istri yang keduanya, alhamdulillah kita masih bisa makan, alhamdulillah kita berkecukupan dan seterusnya. Kemudian kata Nabi Ibrahim, sambil beliau pamit meninggalkan istri daripada Nabi Ismail, beliau berpesan, sampaikan kepada suamimu, jangan pernah ganti palang pintu rumah. Lihat. Kemudian datang Ismail bertanya, adakah orang yang datang, disebutkan sifatnya oleh istrinya, kemudian apakah pesannya, disebutkan pesannya. Kemudian Nabi Ismail menjawab, yang tadi datang adalah ayahku Ibrahim, dan pesan yang ia maksud adalah dirimu, maka kau tetap menjadi istri. Itu Nabi. Orang soleh pun sama. Masih ingat ibu cerita sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu dulu di zaman kekhalifahannya, beliau punya peraturan. Apa peraturannya? Pedagang susu tidak boleh mencampur susunya dengan air. Masih ingat kisah ini? Kemudian dan di antara kebiasaannya Umar bin Khattab,
beliau tuh selalu memantau rakyatnya di saat rakyatnya lengah. Di sebagian kisah pernah Umar bin Khattab itu sampai memikul sendiri gandum ketika beliau melihat ada rakyat yang kelaparan. Bagaimana saya bisa tidur sedangkan ada rakyat saya yang kelaparan? Nanti di akhirat saya akan ditanya oleh Allah tentang kelaparan yang dirasakan oleh rakyat. Nah, kisahnya ketika sahabat Umar, Khalifah Umar berkeliling, beliau mendengar obrolan seorang wanita pedagang susu dengan putrinya. Kemudian wanita ini punya ide untuk mencampurkan susu dengan air. Diingatkan oleh putrinya bahwasannya Khalifah Umar tidak melarang perbuatan tersebut, tidak meridhoi. Akhirnya kata ibunya apa? Kata ibunya, Umar tidak melihat kita. Anaknya menjawab, kalau Umar tidak melihat kita, bagaimana dengan Tuhannya Umar? Tuhannya Umar melihat kita, ya wahai ibu. Obrolan mereka berdua didengar oleh Umar bin Khattab. Langsung ibu diciriin rumahnya oleh Umar. Umar pulang ke rumahnya, minta puteranya datang pergi ke rumah itu, lamar anak gadis, dilamar. Itu langka, itu mahal. Dan akhirnya dari keturunannya lahirlah Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, keturunan yang saleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan adalah hal yang sangat diperhatikan pertama kali oleh orang-orang terbaik sebelum kita dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh. Maka kita mengajak kepada Bapak Ibu semua, mari mudah-mudahan bulan ini bukan yang terakhir, dan mudah-mudahan nanti ketika ada pertemuan lagi antara wali murid, ya kajian lagi antara wali murid, kita semua bisa hadir, dan mungkin jumlah ayahnya harusnya lebih banyak yang hadir ya, karena ayah perintah untuk mendidik anak itu ada tanggung jawab kita ayah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian. Keluarga di sini termasuk istri dan anak. Maka bersabarlah wahai ayah, ya, bersabarlah wahai ayah, ya, dan usahakan untuk selalu bisa terlibat dalam proses, dalam progres perkembangan pendidikan anak-anak. Dan kita sekolah, insya Allah tahun ajaran baru kita akan lebih terbuka, ya, kita akan lebih komunikatif dengan Bapak dan Ibu sekalian dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan anak-anak kita. Seperti itu. Hari ini, insya Allah, Bapak dan Ibu semua akan mengambil rapot dari Ananda, ya. Jangan lupa nanti ketika rapot diambil, ya, kemudian nanti membaca hasil daripada jerih payah Ananda, ya. Jangan lupa untuk mendoakan putra-putri Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Jika baik yang dilihat dari rapot, pujilah Allah dan doakan anak kita dengan doa keberkahan, barakallahu fi. Dan jika kurang baik yang kita dapat dari rapot yang ada pada putra-putri Bapak Ibu, ya, maka pujilah putra-putri Bapak Ibu atas kesungguhannya, atas proses yang sudah dia lakukan selama 1 tahun ini, ya. Kita apresiasi dari usaha yang sudah dia lakukan. Di saat nilainya jatuh, anak kita butuh dukungan dari kita, bukan penghakiman, bukan menyalah-nyalahkan, tapi dukungan dan semangat dari kita. Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian singkat yang bisa saya sampaikan, ya, menguatkan dari apa yang tadi disampaikan oleh pembina yayasan, seperti itu. Dan mudah-mudahan insya Allah kami berharap semakin terbuka komunikasi antara Bapak dan Ibu dengan kita lembaga, dan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak pembina bahwasannya saya mungkin jarang hadir di sini setiap hari, itu mungkin betul adanya, tetapi perhatian saya insya Allah standby di sini setiap hari. Insya Allah saya dibantu oleh beberapa guru-guru, ya, ada kesiswaan yang menggantikan tadi yang Ibu sampaikan, menggantikan kesiswaan yang lama, ada kurikulum, dan juga nanti ada bagian sarana prasarana yang kita sama-sama bekerja sama dengan Bapak Ibu dalam mendidik anak-anak. Harapan kami, jika ada kekurangan dari kami, ya, kami harap Bapak Ibu mau menegur kami, dan yang paling utama Bapak Ibu dapat sadar bahwasannya dalam pendidikan pasti akan ada hambatan dan kekurangan. Sebagaimana Ibrahim mendidik putranya Ismail dengan segala kekurangan. Kekurangan pasti ada, tapi semangat dalam mendidik tidak boleh berkurang.
Itu wallahu taala alam bisawab. Sudah masuk waktu pembagian rapot, ya. Kita cukupkan kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Setelah ini nanti Bapak Ibu akan diarahkan oleh guru-guru untuk masuk ke kelas masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Titian Hidayah mencetak generasi Rabbani, membangun negeri.